Tepat malam ini, aku harus melaksanakan ritual seperti biasanya. Didampingi putraku Aslan, yang sengaja aku ajak agar ia tahu dan dapat menggantikanku kelak. Bukan ritual mistis, hanya serangkaian doa dan permohonan yang aku ucap kepada Sang Kuasa untuk kuda yang akan aku ajar. Patipo sayang atau penyatuan jiwa raga sang pawang dengan kuda yang akan dilatih. Sebutan ini sudah tak asing bagi masyarakat Mandar dan para pelatih kuda penari. Usapan demi usapan dari tangan ini, dari kepala sang kuda, terpanjat doa yang selalu aku minta pada Sang Kuasa. Begitupun usapan di seluruh badan hingga kaki sang kuda. Begitu banyak yang aku minta agar aku bisa melatih kuda ini menjadi seekor kuda yang patuh dan memiliki jiwa layaknya manusia. Ya, itulah tujuan dari sebuah prosesi pertama sebelum menjadikannya sang kuda penari. Dari waktu ke waktu hingga di 80 tahun usiaku sekarang, akulah Puak Kama yang dipercaya masyarakat untuk melatih kuda-kuda biasa menjadi seekor kuda penari. Baik tak Pak. Ala bumi tori mak itu nak pura. Iya. Nah dundumi dulu dak wae Pak na lampau. Ala kopi we. Ya kowe kayan dia lano ah. Iya. Nah lampau bomo ditindiu mak ah. Iya. Ya cepui dulu kopi. Di usia muda aku hingga 80 tahun usiaku sekarang, aku menekuni jasa melatih kuda penari. Kesenian Sayang Patudu, seni tradisional Mandar, memberiku penghidupan untukku, istri, dan anak-anakku. Hidupku dan keluarga bergantung dari satu kuda yang aku miliki. Aku harus merawatnya dengan baik, bahkan melatihnya hingga siap berlaga di panggung aksi.
Desa Tandasura, Polewali Mandar. Alam tanah Mandar pun masih menyediakan pakan kuda yang melimpah untuk kudaku, sehingga tak banyak biaya yang aku keluarkan untuk memberinya makan. Meski bukan ladang milikku, hanya secukupnya saja pakan yang bisa aku ambil dalam sehari. Batang singkong muda adalah pakan yang baik untuk diberikan pada kuda. Aku rasa cukup sebanyak ini saja. Aku tak enak terlalu banyak mengambil, meski masyarakat pemilik ladang sudah memberi izin. Tapi memang hanya begini saja yang bisa aku bawa untuk kudaku. Punggung dan pundakkulah yang tak sanggup membawa lebih banyak lagi. Semenjak aku mengalami salah urat dan terjadi penyempitan saraf di area pundak dan punggung, ruang gerakku terbatas. Leherku pun susah untuk menoleh ke kanan dan ke kiri. Tak bisa lagi aku membawa beban berat, bahkan segesit dulu dalam beraktivitas. Berbeda dengan pakan kuda lainnya. Pakan batang singkong muda yang sudah dicacah dengan kelihayan tanganku ini. Kemudian aku hanya mencampurnya dengan dedak secukupnya untuk calon kuda penariku. Belum terlalu lama kuda hitam ini tinggal bersamaku. Kuda ini hasil tukar dari kuda sebelumnya yang sudah berhasil aku latih hingga lihai menari. Bak orang tua, kuda ini pun aku sayangi dan aku rawat layaknya seorang anak. Biasanya kuda-kuda calon penari ini lebih memiliki kepekaan dan jiwa layaknya manusia. Ia lebih penurut dan menjadi mudah diatur. Oleh karena itu, perlakuanku, bahkan perasaanku pun bisa memahami kuda ini. Nalamin taruhan latih saya nah. Iyo, naseta renggian dai masalah yumu. Ya misalnya dulu manim manda. Selang. Ombe tahu saya renggian deh. Pak guru saya nih. Pak Bina, kayak iya mau tuh taruh siapa Pak guru saya Pak Ndami dulu Pak. Aku mi tahu. Iya.
ada waktu bersantai. Aslan, anak laki satu-satunya yang kumiliki, harus bisa merawat kuda ini. Usiaku sudah rentah, tenagaku tak sekuat dulu. Setiap pergi melatih, Aslan selalu aku ajak. Aku menaruh harapan besar padanya. Bersyukur Aslan tak pernah menolak jika ku ajak melatih kuda di desa sebelah, di tanah lapang desa Renggiang. Aslan anakku justru senang, bahkan nampaknya ia juga jatuh cinta dengan kuda. Ya bawa dulu ya rekam. Kamu kak dede kai. Kamu kak dede kai. Manya-manya Kamu kak dede kai. Aku ditemani Aslan dan Musdar, harus membawa kuda kami untuk berlatih di tanah lapang. Hari ini cukup banyak kuda yang harus aku latih. Ada 4 kuda lain bersama pemiliknya sudah menunggu di lapangan desa Renggiang. Mana tuh dari pak saya nih? Seperti kuda milik Aslan ini, yaitu mulai dari kepala kuda. Ya. Kuda-kuda penari mandar harus bisa mengangguk-angguk dengan tempo cepat. Teknik dasar berikutnya, melatih kaki-kaki kuda agar bisa melompat mengikuti irama tabuhan rebana pemain parawana saat pentas. Dengan keyakinanku, kuda-kuda ini bisa mengikuti ajaranku. Dan aku pun meyakini, Sang Kuasa turut membantuku sesuai permohonan yang aku panjatkan saat ritual Patipo sebelum mulai melatih kuda-kuda ini. Beberapa kuda sudah mahir melakukan gerakan-gerakan sebagai kuda penari. Usahaku tak sia-sia. Sebagai pawang atau pelatih kuda penari, ada rasa bangga melihat para pemilik kuda bisa puas dengan hasil kehebatan dari kuda-kuda mereka ini, yang sudah siap berlaga memainkan seni sayang patudu. 2 jam adalah waktu ideal untuk mengajar kuda-kuda penari. Setelahnya, mereka akan mengajak kuda-kuda sedikit menikmati kesegaran air di hulu Sungai Mandar. Dan bukan lagi tugasku untuk hal yang satu ini. Sang pemiliklah yang bertanggung jawab, karena dengan begitu, kedekatan pemilik dengan kudanya akan semakin terjalin. Aku senang melihat anakku Aslan juga menikmati rutinitasku sebagai pelatih kuda.
aja. Orang di desa Tanda Sura, Polewali Mandar sudah mengenalku sebagai pelatih kuda menari. Tapi pekerjaanku ini masih belum bisa mencukupi kebutuhan keluargaku. Sore ini rezeki lain datang, yaitu mengangkut kelapa di kebun sebelah. Namun sedikit tak yakin kuda Aslan bisa mengangkut beban 2 keranjang rotan dengan isi puluhan kelapa di punggungnya. Dia masih kuda kecil yang belum begitu kuat untuk memikul beban. Ya, tak ada salahnya mencoba. Pesa apa malah apa kamar ya? Ane pisang, pesa apa yo? Petalung. Yang gimana lamin dulu? Memikul beban juga termasuk salah satu melatih kekuatan fisik kuda penari nantinya. Lumayan upah dari hasil mengangkut kelapa, karena bisa sedikit mencukupi untuk melakukan pengajian kecil di malam ini, sebagai syarat dari berhasilnya 5 kuda-kuda berlatih dan siap beraksi pada hajatan yang menampilkan pertunjukan seni sayang patudu. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismiratil aliyah Mustadira faidal barakati ala ma'ana lahu wa aulah Wa makatha bihim Lantunan doa pada kitab Barasanji ini adalah puncak syukur atas berhasilnya melatih kuda-kuda penari. Sedikit rezeki yang didapat menjadi berkah untuk bisa menyediakan beragam hidangan hasil bumi dan kue khas Mandar sebagai syarat melaksanakan ritual matera atau ritual terakhir yang wajib dilakukan sebagai tolak balas sang pawang dan kuda agar terhindar dari malapetaka ketika beraksi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahun ini latihan dia merah. Tahu dia pak nah pas lambi akap tanah lai woyang dari para luan itu saya dini dari pagi mandini acarana anak naure
Lo apa itu no tanggal sang apa? Aloha tanggal arua. Sebuah seni kebanggaan masyarakat Mandar, sayang patukdo atau kuda menari. Kesenian inilah yang membuatku dikenal di desa ini sebagai pelatih kuda. Seni ini jugalah yang memberikanku kehidupan untukku dan juga keluargaku. Di usiaku sekarang, di sisa tenagaku ini, aku berharap kelak anak laki-lakiku bisa mewarisi memainkan seni sayang patuduk, bahkan mewarisi keahlian mapaturu sayang atau mengajari sang kuda penari.